Halo guys, kembali lagi bersama saya Johan. Nah, kita kembali akan membahas pergerakan saham selama seminggu terakhir ya. Sekarang tanggal 27 September. Dan mungkin sebelumnya kan channel saya dinamai Begadang Nimba Ilmu. Nah, kali ini saya akan merubahnya menjadi Stockholic. Dan saya sudah bikin channel Telegram loh. Itu dengan judul Stockholic Spasi ID. Nah, teman-teman bisa join di sana di channel Telegram di mana kita bisa saling berbagi ya, analisa satu sama lain. Oke, tanpa perlu berlama-lama, sekarang kita akan menganalisa apa saja sih kejadian yang menarik selama seminggu terakhir dan bagaimana kira-kira saham apa yang menarik untuk diambil di minggu depan ya. Yang pertama dari IHSG. Penutupan kemarin di Jumat IHSG naik 2% ya, 2,1% dengan closing di angka 4945. Nah, kalau dari foreign flow-nya di Jumat kemarin asing masih membuang barang sebanyak 800 miliar. Nah, ini masih gede banget ya. Jadi kalau di total selama seminggu kemarin asing sudah keluar sebanyak 2,5 triliun. Inilah mengapa di video saya yang sebelumnya asing ini kan terus keluar. Jadi saya kan mempunyai strategi 70% tuh menyimpan berupa cash. Karena saya melihat kok asing ini masih keluar terus ya. Dan untuk IHSG kemarin selama satu minggu sebenarnya grafiknya ini turun terus ya. Tapi ada kenaikan di hari terakhir. Ini di hari Jumat kemarin tiba-tiba naik 2%. Cuman kenaikan IHSG ini tidak disertai dengan masuknya asing. Nah, itu yang agak worry ya. Nah, sebelumnya kenapa kok bisa IHSG naik? Yang pertama ada berita ini ya. Nah, vaksin. Beritanya keluarnya kan tanggal 25. Terus diharapkan Desember atau awal Januari sudah bisa mulai vaksin. Ini yang bilang Erlangga ya, Menteri Perekonomian. Kalau misalkan vaksinnya ini memang sudah bisa terbukti ampuh, terus Indonesia sudah bisa menangani COVID dengan benar, ya kemungkinan ekonomi akan bergerak kembali. Cuman di sini saya juga melihat ada berita yang menyatakan bahwa sebelumnya ada berita vaksin China disebut sukses uji yang dikatakan oleh WHO. Tapi muncul berita lagi, media Tiongkok hapus berita WHO restui vaksin COVID buatan China. Nah, ini jadi masih ambigu ya. Di China apakah vaksinnya ini sudah dapat restu dari si WHO? Kan harus uji sampai ke fase yang ketiga kalau mau untuk diedarkan itu harus lolos sampai yang uji klinis ketiga. Cuman setahu saya pribadi di China sendiri kalau nggak salah di Wuhan itu malah tempat-tempat umumnya itu sudah buka semua. Jadi di sana malah tidak seperti di Indonesia yang sedang parah-parahnya ya. Nah, atas dua hal itu yang menyebabkan Jumat kemarin naik kenceng ya. Sampai saham kayak Kimia Farma, Inaf itu naik mentok 25%. Oke, kemudian kita akan mengamati dari emas. Emas sekarang ada di level 1861. Ini drop tajam setelah kapan hari kan sempat menyentuh level 2000, dia drop terus sampai 1861. Ini teman-teman bisa lihat ya grafiknya, emas dropnya tajam banget ini. Berbahaya sekali. Nah, apalagi kalau vaksinnya ini sudah terbukti dan diproduksi massal, emas mungkin bisa drop lagi. Seperti itu. Kemudian saya akan melihat dari harga batu bara ya. Batu bara mengalami kenaikan yang luar biasa selama seminggu kemarin. Namun di hari Jumat itu batu bara mengalami koreksi penurunan sebesar 1,6%. Kalau menurut saya sih wajar ya. Karena selama seminggu itu harga batu bara ini naiknya sudah kenceng banget. Jadi ini wajar kalau ada koreksi sedikit lah. Sebenarnya bukan sedikit, ini lumayan banyak, tapi kenaikannya itu lebih tinggi lagi. Dari 50 sampai 60 kemarin itu. Ini turun jadi 58,8. Untuk minyak sendiri ada penurunan yang nggak terlalu signifikan ya. Penurunannya nggak terlalu banyak sih untuk minyak oil.
Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa untuk saham-sahamnya ya. Yang pertama, apa yang menggerakkan ISG selama seminggu kemarin? Nah, seminggu kemarin United Tractor itu asing masuk paling banyak ya di United Tractor, sebanyak 63 miliar. Dengan volumenya selama seminggu itu 300 M. Yang kedua adalah TUWR. Nah, TUWR ini asing ini masih masuk terus, tapi harganya ini belum naik. Jadi ini cukup menarik ya saham ini TUWR. Saya akan tetap masukkan di watchlist. Nah, minggu lalu kan saya ada bikin watchlist seperti ini. BCA bearish distribution ya, asing out gila-gilaan. Dan ternyata memang saham Bank BCA kan anjlok selama kemarin ya. Terus kemudian Astra ada kenaikan 1,6% selama seminggu, di mana ini dipicu oleh ada berita akan penghapusan pajak mobil. Jadi harga mobil baru itu kemungkinan bisa drop. Nah, kalau penghapusan pajaknya itu disetujui, kan pajak di mobil ada banyak ya. Nah, ada yang suatu artikel itu bahkan yang kalau misalkan mobil baru 250 juta harganya, kalau pajaknya dihapus semua itu bisa-bisa tinggal jadi sekitar 170-160 jutaan. Jadi spellingnya itu jauh banget. Nah, itu diharapkan akan mendongkrak omset penjualan mobil baru. Yang kasihan tuh yang punya mobil bekas ya. Maksudnya yang jual beli mobil bekas, kalau misalkan dia punya stok banyak, wah, kalau mobil barunya turun, otomatis mobil secondary-nya juga ikut turun. Kemudian yang ketiga, HMSP ya, Sampurna. Nah, Sampurna ini asing masuk nggak terlalu banyak, 14 M. Dia masih turun ya, 3,9%. Untuk Sampurna sendiri, saya ada mengamati juga. Nah, ini adalah file saya yang mengetahui porsi kepemilikan asing. Saya ambil dari KSE ya, per akhir Agustus, karena ini keluarnya setiap akhir bulan. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, contohnya yang tadi kita bahas, misalkan ada BCA ya, Bank BCA, mana ini, Sampurna, HMSP, berarti kode sahamnya HMSP. Nah ini, nah kita lihat BCA ini persentase foreign-nya itu gede banget, 80%. Sedangkan retailnya itu cuman 8%. Retail ya. Bukan ini retail ini nggak termasuk kayak apa namanya? Reksadana, terus company, corporate, terus pensiun fund itu nggak termasuk. Ini yang benar-benar cuma individu atau retail aja. Jadi kalau BCA foreign-nya itu punya 80%. Tapi Sampurna foreign-nya ini sudah habis ya, tinggal 28%, tinggal sedikit lah. Retailnya banyak. Inilah yang menyebabkan kenapa kok Sampurna drop tajam ya. Dari mungkin kalau kita ingat 2017 itu kan 5.000 lebih. Sekarang tinggal 1.400 1.500-an. Seperti itu. Oke, nah ini kalau asingnya kalau misalkan mau apa itu mau masuk, dia porsinya kan tinggal sedikit. Jadi kalau asingnya ini masuk terus, ini sentimen positif buat Sampurna karena harganya ini sebenarnya sudah anjlok parah. Untuk yang dijual dari asing itu nomor satu ada BCA 800 miliar, gede banget ya, 800 M. Kemudian Telkom 200 M. Sebentar, ini one day atau one week ya. Nah, Telkom Jumat kemarin dijual 200 M. Selama seminggu Telkom dijual 210. Berarti paling banyak Jumat kemarin asing banyak buang barang di Telkom. BCA 800 M. Total Mandiri nggak terlalu berubah ya, jadi blue chip masih dibuangi oleh asing ya. Ini valuasinya gede banget ya. Antara yang dibuang dengan yang dibeli itu masih jauh gede yang dibuang. Jadi kesimpulannya asing ini masih keluar dari market IHSG. Saya akan mencoba menulis di sini BCA. Oke. Kemudian Mandiri, ini yang penurunannya tajam apa? Telkom saya akan masukkan lagi ya. Telkom.
Oke. Nah, sekarang saya akan melihatkan. Nah, ini adalah transaksi di hari Jumat kemarin ya. Di hari Jumat kemarin gila-gilaan untuk saham farmasi KF dan Inaf naik mentok 25% ya. Dari 2.300 sampai 2.800 dengan volume yang cukup besar, 160 miliar. Sedangkan Inaf Indofarma juga naik mentok, volumenya 35 M. Nah, Indofarma ini Asabri Asabri atau Jiwasraya ya. Nah, ini ada yang masuk pokoknya antara Asabri atau Jiwasraya, saya lupa. Itu masih memegang. Kalau kita lihat ya, perseroan terbatas memegang 80%, asuransi memegang 13%. Berarti porsi publiknya ini kecil banget. Hanya sekitar 6%-an ya. Kurang lebih sekitar 6%-an. Sedikit banget itu. Terus ada dua saham ini, SMBR dan Nikel. SMBR dan Nikel ini, kalau SMBR ini punya ada Jiwasraya di dalamnya. Sedangkan kalau Nikel itu ada Asabri di dalamnya. Nah, saham Nikel naik mentok setelah drop tajam ke level 590 ya. SMBR tidak sampai mentok, tidak sampai AR kanan. Nah, ini kita patut cermati ya. Untuk minggu depan kemungkinan KF dan Inaf ini masih akan bergejolak, apalagi kalau berita vaksinnya ini digoreng lagi ya, maksudnya digembor-gemborkan lagi. Medco hari Jumat kemarin naik 3,3%. Nah, ini sebenarnya cukup menarik karena dia sudah dropnya sangat tajam semenjak right issue. Nah, ini akan saya masukkan ke watchlist untuk Medco ini. KF juga saya masuk. Antara KF dan Inaf saya lebih prefer ke KF sebenarnya. Jadi saya akan masukkan watchlist yang KF ya. Adaro sektor coal masih belum terlalu banyak pergerakan, di mana asing sudah mulai keluar ya. Jadi Adaro ini akan saya tunjukkan. Adaro ini sebelumnya ini banyak dibeli oleh Credit Suisse. Ini ya di bulan Juli contohnya. Nah, CS ini mengakumulasi 109 miliar ya. CS ini asing ya. Kemudian yang buang barang YU CMB Niaga, BK ini JP Morgan. Kemudian di bulan Agustus, nah CS ini masih akumulasi, masih beli lagi 157 M. Yang buang barang JP Morgan lagi, BK. Tapi di bulan September, nah si CS ini totalnya masih mengakumulasi, cuman beberapa saat terakhir saya mengamati mana ya, sejak tanggal 17 mulai 21 kalau regional 21. Nah, ini CS masih beli, bentar ya. 22. Ini CS masih beli di tanggal 23. Ini masih beli ya. Nah, di tanggal 24 ini CS mulai keluar ya. 7,7 miliar. Kemudian di tanggal 25, nah ini CS juga mulai keluar 3,5 M. Nah, ini kita masih perlu memperhatikan pergerakan dari CS ini lebih lanjut ya. Kenapa? Karena CS ini adalah si drivernya Adaro ya. Karena dia yang beli paling banyak sejak Juli Agustus. Nah, ini kebetulan saya mengamati Adaro. Cuman kalau dari sektornya sebenarnya saya suka untuk batu bara. Karena kalau ekonomi China pulih, otomatis demand akan batu bara itu akan mulai naik lagi. Ini ada BRIS ya. BRIS ini dengan volume yang begitu gila, 300 M ya. Naik 6,2%. Nah, ini coba kita analisa lagi juga. BRIS. Oke. Sekarang ini juga ada MDKA nggak terlalu banyak perubahan. Nah, ini ada saham BRMS Bakri Group ya. Bakri Group ini sebelumnya kan sempat bangkit, sempat menyentuh 70, angka 70.
Terus kemudian ini kemarin turun, kalau kita lihat chartnya seperti ini. Nah ini, dia sempat bangkit ke sampai level 70, terus anjlok terus ya. Terus ini naik, ada kemungkinan ini technical rebound, memang ada. Cuman secara company dia ada mengalami perbaikan yang cukup bagus untuk BRMS. Jadi fundamentalnya ini ternyata cukup bagus ya. Dan dia sedang melakukan eksplorasi untuk tambang emasnya. Jadi BRMS ini sedang banyak sentimen positif, dan terutama kapan hari karena dibeli oleh Wexler ini. Wexler ini sudah masuk ya, bukan 9% tapi sekitar 20% lebih. Seperti itu. Ini untuk yang kalau teman-teman mau trading scalping yang benar-benar fast trade ya, bisa pantau saham BRMS ini karena kenaikannya cukup lumayan, dia swing-swingnya bisa ambil sekitar 4-5% lah. Oke, kita akan analisa satu persatu tadi yang sudah dicatat ya. Nah, sebelumnya di sini IHSG masih foreign flow-nya masih turun nih, lihat nih, merah terus ya, nggak berhenti ini. Sudah berapa lama ini sudah? Nah, ini sudah sejak 28 Agustus, cukup parah ya, merah terus, asingnya keluar terus. Kemudian yang pertama adalah TOWR. Kita akan coba melihat saham TOWR. Nah, di saham TOWR ini asingnya sempat keluar. Nah, di sini ada volume yang lumayan tinggi ya. Di 18 September ini. Kemudian sekarang ada di garis MA5, dia ada di supportnya MA5. Ini sebenarnya cukup menarik, cuman secara foreign flow memang dia belum mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Jadi masih beli, tapi belinya sedikit banget nih si asing. Kemudian kalau kita lihat secara transaksi progresnya, ada sedikit akumulasi. Yang beli adalah RX Macquarie ya. Ini UBS kalau nggak salah, LG, CS, ya masih imbang-imbang lah, belum terlalu ada gejolak. Jadi secara teknikal ini dia masih neutral, ada di support MA5. Secara teknikal ya, foreign flow-nya dia belum mengalami kenaikan yang bagaimana. Jadi masih netral lah. Secara bandar detektor dia ada akumulasi yang sedikit ya. Coba kalau kita lihat kalau di hari Jumat kemarin ada distribusi. Jadi masih netral lah. Kalau saya pasti bilang. Ini netral. Ini harus sabar ya mungkin kalau misalkan yang beli TOWR ini. TOWR ini untuk info adalah punya pemilik saham terbesarnya itu Jarum Group ya, untuk saham ini. Dan kalau saya melihat sebenarnya ini cukup menarik TOWR ini. Dan kalau ada di garis supportnya ini, MA5-nya ini, kita bisa untuk spekulan buy di sini. Dengan cut loss kalau jebol 1000 ke bawah ya. Itu bisa kita cut loss. Oke, sekarang kita akan melihat info dari retail. Nah, untuk di forum retail, saya akan berpatokan dengan Stockbit. Yang lagi trending adalah Telkom, BCA, BRI, KF, BNI. Nah, ini blue chip kecuali yang KF ya. Akan melihat TOWR. TOWR bla 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 bla. Akses by TOWR in 990 sampai 1000 bla 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 bla. Alokasi 5% dana saat ini. Oh ya, untuk alokasi dana mungkin di minggu depan ini IHSG ada kemungkinan untuk mulai naik kembali. Apakah ada? Ada kemungkinan. Ya kita berharap sih semoga asing juga ikut masuk ya, jangan keluar terus. Kalau keluar terus keropos IHSG-nya, bahaya. Tapi secara ada good news kayak tadi vaksin itu sudah mau
keluar di Desember atau Januari. Nah, itu adalah salah satu sentimen positif. Dan kalau kalau kita lihat di mana asing keluar tapi IHSG kok bisa naik 2%. Ini kemungkinan yang beli bukan retail, bukan cuma retail. Kemungkinan ini adalah fund manager ini mulai masuk juga. Nah, jadi apakah ini saatnya lokal akan mengusir retail perlahan-lahan? Nah, kita lihat di minggu depan ya. Saya sih berharap sebenarnya asing juga ikut masuk supaya naiknya IHSG itu firm gitu loh, nggak was-was. Dari TOWR, kemudian coba kita lihat lagi asing mulai akumulasi nih pelan tapi pasti, camis sedikit ya masihan volumenya. Dengan harga sekarang TOWR ini cukup menarik di 1020 ini sekarang ini. Targetnya MA60 nya di 1060 menembusnya. Ya kalau misalkan mau cut loss ya bisa cut loss, pasang batas cut loss itu di bawah 1000. Kalau mau dikasih spare ya sekitar 970 lah untuk jatah cut lossnya. Nggak terlalu ada berita. Nah ini asik retail mau turun, berharap turun. Nah ini masih 50-50 ya. Jadi retail nggak terlalu optimis dengan TOWR ini. Kalau kita beli di saat supportnya MA5 itu jangan lupa pasang cut loss ya, batas bawah, karena bahaya kalau tiba-tiba langsung jebol. Oke, sudah untuk TOWR. Berikutnya kita akan lihat BBCA. Bank BCA secara foreign flow dia ambles ya. Secara foreign flow dia keluar sangat banyak, bearish. Secara teknikal dia ada di MA5. Dia mulai closing di atas MA5. Sebenarnya ini cukup oke untuk secara teknikalnya. Terus secara bandarmologi dia ada distribusi. Nah kalau kita lihat ya, MS Morgan Stanley jualan 360M, yang beli ZP Maybank Kim Eng cuman 140M. Asat Sukor Sekuritas 126M. Yang jual adalah MS, AK, CS, CGRX. Ini adalah broker-broker dari asing dengan volume yang gede banget ini asingnya. Jadi ini adalah distribusi sinyalnya. Ada di atas support MA5. Ini mungkin bisa batas CL di 970. Nah, foreign flow-nya ini kan penurunannya cukup tajam. Kalau kita perhatikan, kan tadi saya bilang bahwa saham BCA ini kepemilikan asingnya kan 80%. Artinya pergerakannya ini sangat dikontrol oleh asing. Nah, kita lihat ya, yang biru ini kan foreign flow. Biru ini. Ketika flow-nya yang biru foreign flow-nya keluar, maka sahamnya akan drop. Ketika dia naik, sahamnya ikut naik. Ketika dia keluar lagi, sahamnya akan drop. Nah, sebenarnya BCA ini gampang sekali untuk diperhatikan patternnya ya, dari pergerakan asing. Nah ini, ketika birunya ini naik, foreign flow-nya masuk semua, harga sahamnya naik. Seperti itu. Ini hampir linear ya, sejalan dengan foreign flow. Candlenya BCA, grafiknya BCA ini hampir sejalan dengan foreign flow. Nah sekarang foreign flow-nya ini lagi ambles. Cuman ini ketahan. Ini kemungkinan adalah fund manager yang beli ya. Karena asing out 800M kan kemarin seminggu. Nah di sini kita lihat yang merah-merah ini kan asing keluar terus. Apalagi yang merahnya dengan volume tebel gini. Ini sudah danger, sudah bahaya sekali. Nah ini di hari ini sebenarnya sudah fase yang sangat kritis, bahaya ini. Kemudian ini masih merah terus sampai sekarang, sampai Jumat kemarin masih merah. Kalau misalkan minggu depan ada asing ini masuk hijau dengan volume yang cukup gede, nah itu sebenarnya menarik ya, kayak ini. Ketika ini asing masuk hijau dengan volume yang cukup gede, dia akan cenderung naik sahamnya ini. Seperti ini ya.
Terus ini hijau lagi, masuk dengan gede. Ini dia naiknya cukup kencang, dari sini naik lagi. Seperti itu. Kita bisa momentum untuk menunggu ya, sabar. Sabar untuk masuk ke BCA ketika apa? Ketika asingnya ikut masuk juga. Walaupun ke Jumat kemarin naik, kalau misalkan ini, kalau saya pribadi misalkan asingnya belum masuk, ya saya belum mau masuk. Oh ya, sebelumnya ada disclaimer ya. Jadi semua yang saya bahas, semua yang saya sharingkan di sini itu hanya untuk analisa saja. Jadi keputusan investasi resikonya ada di tangan masing-masing ya. BCA seperti itu. Kemudian coba kita lihat dari beritanya. Termasuk yang salah satu trending topik ya bisa. Ini naik 3% kemarin tapi asing masih out. Bla 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 bla. Belum ada berita, mental ingin cepat kaya. Oh ya, BCA ini juga termasuk salah satu bank yang sudah mulai menerima kredit dengan gencar ya. Kalau bank-bank lain itu masih banyak yang ngerem karena takut kan kondisi ekonomi yang belum menentu. Tapi BCA ini sudah berani untuk menerima kredit-kredit. Ya nggak heran ya, karena orang bunga depositonya aja kan nggak terlalu gede. Mungkin berapa persen? 3,5 atau 4% ya. Tapi orang yang masih taruh aja di bank BCA karena ini kan sudah, dia punya brand image itu sudah sangat bagus di masyarakat. Ini apa ini? Orang gila ini. Lah, orang gila. Ada yang nge-vote agree juga. Mungkin orang iseng kayak saya nih. Bla 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 bla. Analisa pekan depan bla bla bla. Bisa hancur keras ISG. Senin diresmikan akan keras. Oh ya, pengumuman resesi ya. Cuma seharusnya sih Sri Mulyani kan sudah bilang ya, sudah pasti resesi. Jadi bukan sesuatu yang kaget lagi gitu loh. Kalau info akan diinfokan untuk resesi, sudah bukan katalis negatif yang baru gitu loh, yang mengagetkan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Next, berikutnya adalah Telkom. Kalau teman-teman ada menganalisa saham-saham yang sedang saya bahas ataupun yang tidak saya bahas, teman-teman bisa masuk di kolom komentar ya, kita supaya saling berbagi. Nah, untuk Telkom secara chart dia lagi downtrend ya, lagi penurunan, downtrend. Dan dia jebol MA5-nya. MA5-nya dia jebol, turun, closing di bawah MA5, foreign-nya juga lagi keluar. Telkom ini lagi downtrend ya. Ini kemarin Jumat ini turunnya dengan lumayan ya, volumenya yang cukup gede si Telkom. Padahal secara perusahaan saya sebenarnya suka banget dengan Telkom karena dia COVID gak COVID ya, tetap orang butuh telekomunikasi. Malah kalau COVID dia omsetnya harusnya lebih gila lagi, lebih naik lagi. Dan juga ada katalis positif untuk tahun depan itu adalah 5G ya, di Telkom ini. Cuman kalau kita lihat Jumat kemarin ini asing keluar banyak banget. Nah, di sini jebol MA5, closing di bawah MA5. Ini berarti secara foreign flow asing keluar, secara teknikal juga bearish. Pasti distribusi kalau sudah gini. Distribution. Jebol support MA5. Asing keluar gede Jumat kemarin. Telkom secara harga menarik. Nah, kalau misalkan kita mau perhatikan, kalau tiba-tiba Senin besok ini dia bisa menembus di harga berapa ini? 2760 lah. Minimal dia harus naik ke 2760. Dan kalau asingnya juga masuk, nah itu sebenarnya ini cukup menarik. Dia sedang menguji support ini ya. Ada di level 26 berapa ini? 2660. 2660 udah tipis banget, udah mau kena sentuh itu. Bahkan di bulan Maret itu dia kan di level sekitar nih 2600 ya. Dia kan mungkin mencoba di sini 2620 juga ini. Udah deket banget ya. Nih ya. Sudah tinggal sedikit dia akan menyentuh harga yang sama dengan Maret lagi.
kejatuhan paling dalam ya, untuk Telkom. Kalau secara fundamental sebenarnya cukup bagus ya. Ini ya, saya lihatkan secara keuangan Telkom. Ini kan 2690. Nah, secara keuangan dia profitnya masih nggak terlalu berbeda dengan 2019, ya kan? Profitnya masih kurang lebih sama, masih lebih baik di 2018. Tapi harganya 2019 kemarin 4 ribuan, sekarang tinggal 2600. Nah, secara fundamentally dia oke. Secara valuasi dia juga cukup oke. Ini termurah ya. Ini nggak pernah kan sebelumnya 2,4 book value-nya, PBV-nya. Sebelumnya dia di kisaran 3,7 sampai 4 kali. Cuman untuk trading jangka pendek kita kan juga harus melihat chart ya. Kalau kita bisa dapat harganya di ini 2620 ini, wah bagus banget. Bottomnya berapa ini? 2550 ya. Nah, itu orang-orang kemungkinan sudah akan membeli dalam jumlah besar ya kalau menyentuh harga Maret. Jadi kita bisa melihat lah saham ini walaupun sedang downtrend. Saya kasih note aja di punya saya, mendekati harga bottom Maret 2550 sampai 2620. Kalau ada di level ini mungkin saya juga akan masuk sih. 25. Wih, ini kejem banget. Coba kita lihat. Banyak yang setuju ya, banyak yang prediksi Telkom akan drop. Oh, ini orang kok tebar feed terus. Tadi kan juga ada di sini. Bla 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 bla. Telkom akan ada lebih dari 100%. Jangan Telkom lah. Saya coba akan perhatikan lebih lanjut sih. Kenapa kok Telkom ini? Dia kan fundamentalnya harusnya. Oh, dia ada menambah hutang yang cukup signifikan ya ini ya. Di tahun 2020 ini, 2019 kan hutangnya 52 triliun short termnya. Di 2020 short term debt-nya jadi 84 triliun. Jadi ada penambahan sekitar 32 triliun hutangnya dia. Long term debt-nya berkurang cuma 3 triliun. Equity-nya sih naik, tapi karena naiknya dari pinjem hutang. Dari hutang naiknya. Nah, kalau hutangnya gede, nambahnya cukup gede, harusnya labanya itu dia harusnya lebih gede lagi dari sebelum tahun 2019. Kalau dia hutang tapi labanya nggak bisa lebih gede, berarti dia rugi dong bayar bunga. Mungkin itu salah satu yang menyebabkan kenapa kok Telkom ini nggak naik ya. Nah, ini. Tapi kalau misalkan tembus 2550 sih saya pasti beli si Telkom ini. Next, Medco. Medco, kita lihat secara teknikal dia jebol di bawah MA5-nya. Bandarmologi asing hari Jumat kemarin keluar. Ini keluar terus ya tanpa henti. Medco ini. Padahal ini sempat masuk gede nih di sini. Ini kemungkinan waktu right issue ya. Masuk gede terus ini keluar terus. Medco. Ini dia akan menguji di 360 ini ya, levelnya. Jadi secara foreign flow-nya dia bearish. Secara teknikalnya dia juga bearish. Ya kalau gini pasti distribusi. Terangannya ini mendekati support MA5. Kita lihat saja. Ini kan di hari Jumat kemarin dia naik ke level 372 ya. Naik. Nih, bentar saya coba. Nah, hari Jumat kemarin dia naik 3% dengan volume nggak terlalu gede ya, 42 M. Coba kita lihat. Yang hari Jumat 25. Yang beli siapa? CG Citigroup. Jualannya MS. Nah, ini foreign ini. Morgan Stanley yang jualan. YJPD. Kalau selama seminggu kemarin ini apa nih? UOB. UOB ini bisa lokal bisa foreign. Yang akumulasi YPGR. MS juga jualan.
Medco. Kalau saya boleh bilang sih, kalau misalkan Senin kita lihat dia bisa jebol nggak 380 ini. Ini titik minimum. Ini jebol support MA5 masih keluar di Jumat. Terus Senin tes apakah breakout 380. Nah, ini kalau secara harga sebenarnya Medco ini semenjak reg issue sudah dropnya cukup tajam. Ini ya, tadi kita bisa lihat dari yang ini. Mover, terus loser, bagian loser. Nah, di bagian loser ini Medco ini paling tajam ya penurunannya. Dia turun seminggu kemarin turun 13%. Padahal dia bukan perusahaan yang ecek-ecek. Perusahaannya cukup oke lah kalau menurut saya sih. Medco ini. Jadi secara penurunan harga dia sudah tajam banget. Tapi ini kalau misalkan pola reversal naiknya bisa kencang. Coba kita lihat secara grafik. Nah ini ya, ini kan turunnya tajam banget. Sudah reg issue dia ambles. Mendekati ini ya Maretnya terakhir di berapa? 315 bottomnya dia. Maret 315. Kalau 315 wah keterlaluan nih si Medco ini. Oke, jadi kita lihat ya Senin apakah dia breakout di 380. Kalau ini reversal bisa naiknya kenceng. Next kita akan melihat Medco. Nasibmu gini, mau cetak all time lu. Ya betul sih ini. Ya ini mengejar yang Maret ya. Wih, ini mau menyentuh 370. Kemungkinan ada upset. Ini Medco. Semua sama dalam sosialnya bla 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 bla. Saya tidak pada banyak saja orang main begitu. Yang main oil batas minyak pasarnya oversupply. Coba saya baca artikelnya. Minyak Libya masuk ke pasaran. Nah, kalau ini masih cukup berguna ya infonya. Ini ada kemungkinan tuh minyak kan tadi saya di awal video ini kan saya tunjukkan tuh ada menurun ya 0,6%, nggak terlalu gede. Apakah ini ada efek dari berita ini ya? Nah ini produksinya naik 260.000 barel per hari. Berarti kalau misalkan produksinya naik, otomatis supply-nya juga akan naik. Nah ini info yang cukup berguna. Sentimen negatif untuk oil ya. Lagi segelar Medco raih 1,79 triliun. Ini bla 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 bla. 98% terdapat kelebihan permintaan 43% bla bla kan digunakan untuk setelah isu dari sisi sampai menyerap 3,55 atau setara 800. Ini cukup besar ya. Menyerap 3,5. Nah ini kan Medco-nya sendiri. Yang dari luar tuh adalah Diamond Bridge ini 300 M. Nah ini jadi masuk Diamond Bridge ini masuk. Ini asing kemungkinan Diamond Bridge ini. PTA Ltd ini kan dari kalau nggak salah sih Malaysia ya. Dan hasil akan digunakan untuk modal kerja perusahaan. Medco ini dari sisi oil sebenarnya perusahaannya cukup oke ya. Tapi kemarin ada secara laporan keuangan dia drop. Coba saya perlihatkan ya. Ini Medco, dia ada merugi 300 M. Belum keluar ya yang 6 month-nya. Wah bisa kena denda dia kalau belum keluar 6 month-nya. Book value-nya terendah 0,3 kali. Tidak pernah serendah ini Medco.
Dan porsinya ini cukup bagus. Kenapa? Karena 50% dia induknya, Diamond Breeze 21%, artinya 70% lebih. Retail di saya cuma sekitar 28-29% lah. Oke, saya suka saham-saham yang retailnya nggak terlalu banyak. Kalau sudah retailnya 40%, 50% atau bahkan di atas itu, ya susah naiknya. Oke, next kita lihat lagi, itu adalah KF ya. Wah, kalau KF ini sebenarnya dari chart apa nggak terlalu ngefek ya. Kalau ada berita vaksin dia tiba-tiba naik kenceng. Secara foreign flow dia masih nggak terlalu ya, sempat drop tajam kemudian naik. Bentar, saya cek dulu. Cuman volumenya nggak terlalu gede, cuma 2M. Jadi ya nggak terlalu nggak terlalu signifikan lah untuk foreign flow-nya di KF ini. Wih, dia langsung secara teknikal jebol semua ini. MA5 2060 jebol semua. Terakhir closing di atas MA20. Nah, ini foreign flow-nya status netral, ini bullish ya. Bandar detektor harusnya ya pasti akumulasi. Small distribution, accumulation kalau di Jumat kemarin ada akumulasi. Accumulation. Ini break MA5 2060. Nah, sekarang di level 2880 ya. Dia akan berusaha mengejar di level berikutnya ini 3200 lah. Di level 3200 ini yang berusaha dikejar TP berikutnya. Berikutnya di 3200. Kita lihat ya Senin bagaimana pergerakan si KF. Apakah masih bisa menanjak seperti hari ini. Yang akumulatornya itu YB ini jasa utama kapital, JUC. KS Kresna Sekuritas, yang jualan CC Mandiri. SQ ini BCA kalau nggak salah, BKJP Morgan. Nah ini jelas akumulasi ya, karena buyingnya dia valuasinya 9M 8,9, yang jual cuma 4,1, 2,1. Jadi ini lebih banyak yang beli dengan jumlah gede, sedang akumulasi. Kalau mau di tradingkan Senin cukup menarik KF ini, mungkin bisa dapat spare lah beberapa. Tapi kalau misalkan Senin tiba-tiba YB ini jualan, nah ini ada kemungkinan dia bisa ambles turun. Karena tadi ya ada info kalau China membantah, menghapus semua berita yang menyatakan WHO sudah merestui vaksin dari China. Itu tiba-tiba sama China dihapus sendiri. Nah itu ada apa kok seperti itu. Oke, saham terakhir yang kita akan lihat, sebelumnya di sini dulu KF masuk trending topik di Stockbit ya. Siapa ini? Menlu Retno sebut Bio Farma. Wah ini kok semua menteri-menterinya komentarnya tentang COVID ya. Bio Farma berpeluang jadi produsen vaksin COVID-19. Wah kalau itu benar-benar terjadi ya bisa gila, naiknya bisa kenceng. Rata-rata yang mampu masuk tua pilihan yang menikmati down KRB atau kembali melanjutkan arah. Sinovac chip viral, bau-baunya kena perang. Nah ini kita lihat apa ini. Kode saham KF media rata-rata. Ya enggak lah. Saya kira dia kasih lihat tuh pemegang sahamnya siapa aja, terus ada yang keluar. Kalau ini kan penurunan harga saham. Semua lah bos, semua ya sejak tahun 2018-19 ya pasti drop di 2020 kemarin kan.
Siap loncat, berita apa tuh? Oh, ini berita yang sudah dibantah ya sama China-nya sendiri. Udah nggak valid beritanya. Hmm, film ini saham yang kemarin sempat Anies bilang mau dibuka kembali bioskop langsung naik kenceng. Terus sempat drop lagi. Terus sekarang ini naik lagi. Nanti coba saya lihat ya film. Nah ini loh, ada media Tiongkok hapus berita WHO restui vaksin ini. Ini yang berbahaya. Sentimen negatif ya. Pompon terus bla 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 bla. Cuman kalau dari pemerintah sendiri kan untuk penanganan COVID, pemerintah pasti ada lah anggaran untuk COVID. Ada kemungkinan ya perusahaan Kimia Farma sama Indofarma itu kecipratan ya. Vaksin Sinovac ini bro, bukan Sinovac. Dan seluruh dunia bla 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 bla. Nah, China klaim bla bla bla, ini enggak, sudah dibantah. Oke. Kimia Farma ini penurunannya cukup tajam seminggu kemarin. Kan dari 3 ribuan levelnya ya. Nah ini loh, dari level sekitar 3 ribuan ya. 3 ribuan drop tinggal 2.300 ya. Tiba-tiba naik kenceng ke 2.800. All time high. Nah, ini dia kalau highest-nya di 3.600 lah. Mencoba mengejar. Kita lihat aja Senin apakah berhasil. Terakhir BRIS ya. Ini sudah jam 1.46. Mata sudah mulai cekot-cekot. BRIS, foreign flow-nya masuk kenceng ini. 4 hari, 1, 2, 3, 4. 4 hari foreign flow-nya masuk kenceng. Technical dia closingnya di MA5, di bawahnya MA5 sedikit closingnya, di atasnya MA60 ya. Jadi secara foreign flow dia bullish. Secara technical neutral. Banda detektornya ini normal distribusi. Kalau di sejak seminggu sama, berarti sedang distribusi kecil. Distribusi ini itu 2, 3, 4 foreign flow masuk 4 hari berturut-turut. Ini ya, dia harus closing di 780 ya, kacau sedikit lah. Dia kan berusaha menutup gap ini ya di 820 TP. Targetnya target 820 untuk Senin. Nah, kita bisa melihat ya KF BRIS ini kita bisa pantau kondisinya untuk Senin gimana. Ini lainnya masih banyak yang bearish ya. Bearish. TUWR ini netral kuning. Ini masih merah-merah semua. Kayak gitu. Oke, kita akan lihat. Mungkin saya akan kayak tadi film 4M. Sekuritas siapa sih yang lagi akumulasi? Jumat kemarin YP. Waduh, YP. Kalau sebulan ZP, KS jualan. Wah, ini dari sekuritasnya nggak kelihatan ini kalau gini, sedikit soalnya. Kalau seminggu kemarin PD YP ya, kita nggak bisa baca karena ini pergerakannya volumenya nggak terlalu gede dan tidak kentara ya. Sekuritas yang sedang akumulasi dan distribusi. Ini mungkin lebih ke arah sentimen. Kalau bioskop dibuka ya dia harusnya akan kenceng naiknya. Nah ini kan sempat naik kenceng, jeret-jeret. Ini isu Baswedan bilang bioskop mau dibuka sampai 256 nih.
Terus di sini dia dekat supportnya ini mantul. Mantul gini ya. Kalau sudah di tengah-tengah ini sudah kurang menarik harganya. Kan kalau kita beli itu ketika dia lagi di support atau dia lagi breakout. Cuman kalau saya lebih prefer lagi di support ya belinya. Adaro kita melihat bagaimana nanti Senin, apakah CS masih buang barang. Kalau CS tiba-tiba beli, nah ini menarik sekali ya. Oke, kita PRMS tadi sudah saya bahas. Oke, cukup sekian dulu untuk analisa minggu ini. Nanti Senin secara money management kalau saya lebih optimis ketimbang minggu kemarin ini ya. Senin depan ini saya lebih optimis lah. Kalau minggu kemarin kan 70% cash lah. Mungkin kita bisa melihat bagaimana pergerakan kalau misalkan ternyata Senin depan ini benar-benar IHSG ini strong, asing mulai masuk, kita bisa masuk untuk lagi. Mungkin porsinya tinggal jadi 50-50 ya. Cashnya dari 70% tinggal 50%. Udah mulai berani masuk lah. Itu dengan catatan kalau asingnya sudah mulai masuk lagi ya. Nah, sampai sekian dulu. Nah, kalau misalkan dari teman-teman ada yang mendapatkan sesuatu, bisa subscribe, like, dan share video ini supaya bisa dibagikan ke lingkungan teman-temannya. Jangan lupa juga untuk kolom komentar, teman-teman bisa komen, bisa mau tanya-tanya ataupun mau membahas juga analisa dari teman-teman, bisa langsung aja ketik di komentar. Oke, sampai sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. See you guys.